Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita yang ada dalam forum majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada kita untuk dimudahkan untuk memahami apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah kenikmatan yang tiada taranya, yaitu kita termasuk orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada beberapa waktu kemarin, artinya pekan kemarin, kita sudah sampai pada bab kaitannya dengan sifat-sifat Dajjal. Ya, hadis yang kita baca terakhir kemarin yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang dibawa oleh Dajjal. Ya. Jadi apa yang dibawa oleh Dajjal itu berlawanan dengan apa yang menjadikan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak mengira itu merupakan surga, tetapi sesungguhnya itu merupakan nerakanya Allah Ta'ala. Demikian pula sebaliknya, orang mengira itu masuk neraka, tetapi sesungguhnya itu merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ini ya juga pernah disampaikan pada masa-masa diutusnya Nuh alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menunjuk Nabi Nuh alaihissalam. Ternyata ya, artinya peringatannya kepada kaumnya. Nabi Nuh itu salah satu utusan dari Allah Ta'ala yang paling lama mengemban amanah menjadi Rasul, dan yang paling sedikit dari umatnya yang itu masuk atau ikut turut serta. Betapa sulitnya manusia pada saat itu. Berdasarkan riwayat bahwa
Nabi Nuh alaihissalam itu diutus oleh Allah sampai sekitar 950 tahun. Berapa abad itu? 9 abad lebih. Tetapi hanya mendapatkan sedikit manusia. Betapa enggannya manusia tatkala mereka diseru kepada jalan Allah Ta'ala. Ya. Betapa sulit. Ya. Walaupun itu nyata-nyata kaitannya dengan kebenaran, tetapi umat pada saat itu mereka menyatakan itu merupakan kebatilan. Kalau bahasane wong saiki enggak umum. Bedani karo kebiasaan. Kenapa? Karena pada umumnya masyarakat pada saat itu ada dalam kesesatan. Hanya Nuh dan orang-orang yang kecil, orang-orang yang sebagian kecil lah yang dia berbeda. Nah, gitu ya. Demikian pula kaitannya dengan yang namanya Dajjal itu juga nanti gitu. Ya, oleh karena itu ayo kita kemudian betul-betul ya menghindarkan dari fitnah Dajjal ini. Caranya gimana? Yaitu kita betul-betul meyakini, betul-betul kita punya azam, kemudian kita selalu kemudian mendengarkan peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kemudian bisa mendapatkan peringatan-peringatan itu? Tidak ada lain kecuali ada dalam majelis-majelis seperti yang kita adakan beginian ini. Ya. Ini merupakan salah satu iya. Tetapi tatkala kalau kemudian dia terlewatkan ini, artinya dia tidak mendapatkan informasi terhadap apa yang nantinya akan terjadi pada masa-masa akhir zaman ini, maka mereka termasuk orang-orang yang akan ikut dengan Dajjal. Ya. Dengan pendusta. Walaupun setinggi apapun yang namanya dia sekolah, tapi kemudian apa? Dia tetap akan ikut Dajjal. Sepengaruhnya artinya memiliki kedudukan di masyarakat yang mungkin disenggani oleh masyarakat, tetapi kemudian apa? Dia tidak mendapatkan peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka manusia yang semacam ini pun dia akan kemudian ikut dengan Dajjal. Sekarang ini sudah banyak profesor-profesor yang kemudian apa ikut dengan pembohongan itu banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, itu pun yang namanya Dajjal al-Kubro, yaitu Dajjal yang diberitahukan oleh Allah, yaitu mata satu, itu belum turun. Ya, Dajjal kecil banyak. Ya, tetapi manusia sudah apa? Sudah banyak yang keblinger. Ya, keblinger dari mana? Kebenaran yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lanjutkan ya bab yang lebih spesifik lagi, artinya lebih khusus lagi dari kaitannya dengan yaitu membicarakan sifatnya Dajjal. Tetapi di sini dinyatakan babu sifatid Dajjali wa tahrimil Madinah alaihi wa qatlihil mu'min wa ihyaihi. Bab kaitannya dengan sifat Dajjal, kemudian wa tahrimil Madinati dan pengharamannya Madinah untuknya. Artinya Dajjal tidak akan bisa masuk ke Madinah. Terus bagaimana kalau orang-orang yang mereka itu
durjana, artinya mereka itu akhlaknya mungkin tidak baik, dia akan keluar, artinya manusia itu akan tergiur kemudian keluar dari kota Madinah. Jadi ada dua kota Bapak Ibu, yang namanya Dajjal itu tidak akan bisa masuk, yaitu Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana kalau seandainya ada orang-orang yang mereka itu fasik, orang-orang yang mereka itu lalai terhadap agamanya Allah, apakah kemudian nanti dia akan terlindungi? Maka sesungguhnya walaupun Dajjal tidak masuk ke mana? Makkah dan Madinah, tetapi orang-orang yang dia itu fasik, dia akan keluar dari Makkah dan Madinah. Ya. Begitu, iya. Jadi kalau panjenengan pernah umroh ataupun haji, jadi perbatasan antara Mekah dengan yang namanya Jeddah itu ada. Jadi seperti tugu besar begitu, ya. Dan ditandai dengan ada ya semacam gapura yang di situ itu ada kitab Al-Quran di atasnya. Tetapi tugu yang itu menandakan perbatasan antara Mekah dan di luar Mekah itu ada. Ya. Jadi kalau haji ataupun umroh kebanyakan akan ditunjukkan oleh mutawifnya. Ini loh perbatasan antara Mekah dan kota yang di luar Mekah. Mari kemudian kita tengok bagaimana itu sifat Dajjal dan pengharamannya Dajjal itu masuk Madinah dan ia dapat membunuh dan menghidupkan kembali ya orang yang beriman. Ini lebih dahsyat lagi ya. Jadi yang namanya Dajjal itu nanti bisa membunuh dan menghidupkan kembali. Ya. Kok seperti Nabi Isa? Dia dikelabui dengan pembohongan ini. Ya. Yang lebih dahsyat lagi kaitannya dengan surga dan neraka pun kemudian apa? Itu sudah dipegang oleh Dajjal. Dan banyak di antara manusia yang kemudian apa? Mereka mengikuti Dajjal sampai-sampai pernah juga saya sampaikan kepada panjenengan, tatkala Dajjal masuk ke perkampungan, maka seluruh orang-orang yang ada di kampung itu mereka mengikuti Dajjal. Saya lanjutkan Bapak Ibu, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan tawilan anid dajjali fakana fi ma hadatsana bi an qala ya'ti dajjalu wa huwa muharramun alaihi ayyadkhulu niqabil Madinah ba'da sihbahil allati bil Madinah fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nas aw min khairin nas fayaqulu asyhadu annaka dajjalul ladzi hadatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisahu fayaqulu dajjalu ara'aita in qataltu hadza thumma ahyaituhu hal tasukkuna fil amr fayaquluna la fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallahi ma kuntu qattun ashadda basiratan minni al-yawm fayakumud dajjal aqtuluhu
fala usallatu alaihi. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fadailil Madinah babu la yadkhul dajjalu al-Madinah. Hadis ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri di mana ia kemudian berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah menceritakan kepada kami, yaitu satu hadis yang panjang berkaitan dengan Dajjal. Maka di antara yang telah beliau ceritakan kepada kami, yaitu beliau bersabda, Dajjal itu akan datang. Dipastikan Dajjal itu akan datang. Dan ia diharamkan untuk memasuki jalan-jalan Madinah. Dan sebagian dataran tinggi gersai yang ada di dekat Madinah. Maka pada saat itulah keluarlah seorang laki-laki yang merupakan orang yang terbaik di antara yang terbaik. Kemudian ia berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentangmu dalam hadisnya. Maka Dajjal berkata, bagaimana pendapatmu? Jika aku membunuh orang ini kemudian aku menghidupkannya lagi, apakah engkau akan meragukan urusan ini? Mereka kemudian berkata, tidak. Maka Dajjal pun kemudian membunuh orang tersebut lalu kemudian menghidupkannya kembali. Maka orang tersebut kemudian berkata ketika Dajjal akan membunuhnya dan menghidupkannya, demi Allah, aku belum pernah melihat sejenis ini. Aku akan membunuhnya, namun aku tidak diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ini yang paling baik dan di antara yang paling baik. Berarti gimana? Kumpulan orang baik, tetapi yang terbaik dari orang yang terbaik tadi. Dia kemudian menyuruh ini artinya bukan dibunuh oleh utusan Allah ini, tetapi orang yang meninggal. Pada akhirnya kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam memang dihidupkan kembali dengan izinnya Allah. Tetapi beda kaitannya dengan Dajjal. Dajjal kemudian membunuh orang tadi dan kemudian menghidupkan kembali. Inilah yang merupakan tipuan yang dilakukan oleh Dajjal pada masa itu, sampai orang yang terbaik di antara yang terbaik tadi itu terlenakan. Sampai begitu Lebih-lebih kalau orang yang setengah-setengah baik. Katut mboten. Sudah kur setengah. Ini yang paling baik di antara yang baik itu saya katut. Katut Lebih-lebih orang yang kemudian rendah, artinya tipis imannya, tipis pengetahuannya, tipis kemudian keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa mempertahankan, atau mereka termasuk orang-orang yang istiqamah ada dalam dinul Islam yang hak ini pada saat kemudian Dajjal itu keluar. Ini pemberitaan yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fadailil Madinah. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab keutamaannya, yaitu kota Madinah. Babu la yadkhulul dajjalu al-Madinah. Bab kaitannya dengan tidak bisa masuknya Dajjal itu ke kota Madinah. Di dalam sarahnya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata yang di situ yang diucapkan oleh orang yang mereka itu yang paling baik di antara yang baik, yaitu saya itu tidak pernah kemudian mengetahui secara jelas
apa yang kemudian terjadi pada hari ini. Artinya apa? Peristiwa pada saat itu ya itu terlampau istilahnya dahsyat. Artinya apa yang dipahami oleh yang terbaik dari di antara yang terbaik tadi itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Sampai begitu terkesimanya orang ini ya. Ini Bapak Ibu, bahwa ia dapat menghidupkan orang yang telah dibunuh, ya. Maka pandangan ini bertambah jelas dan langsung dia melihatnya. Nah ini ya, terkesima betul. Ya. Dibunuh kemudian dihidupkan lagi. Ya. Kalau mungkin kaitannya dengan peristiwanya Nabi Isa alaihissalam, dia wafat kemudian oleh Isa alaihissalam kemudian apa? Itu dihidupkan kembali dengan izinnya Allah Ta'ala, karena itu merupakan mukjizat Nabi Isa untuk menunjukkan kekuasaannya Allah Ta'ala. Tetapi beda dengan Dajjal ini. Dia dengan kesombongannya, dia kemudian apa? Dengan keangkuhannya ingin membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan manusia yang dia kehendaki. Dan ini bagi orang yang terkesima, artinya orang yang terkesima itu adalah orang yang paling baik dan orang yang paling terbaik dari yang baik tadi. Itu pun masih katut gitu ya. Masih apa? Ikut serta dengan Dajjal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam keterangan yang lain, ya, di mana Dajjal mengatakan aku akan membunuhnya, namun aku tidak dapat menguasainya. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lemah setelah itu. Jadi setelah membuktikan dan orang yang terkesima tadi kemudian mengikuti Dajjal, maka Allah Subhanahu wa taala melemahkan kekuatan Dajjal. Ya. Sehingga ia tidak dapat membunuh laki-laki itu dan batalah semua kuasa Dajjal tersebut. Ya, jadi dia akan membuktikan lagi tidak bisa. Tetapi apakah ada orang yang kemudian mengikuti? Banyak sekali. Sampai-sampai kemudian apa di dalam hadis ini nyatakan orang yang terbaik di antara yang terbaik pun kemudian apa terkesima dengan yang namanya Dajjal. Tetapi Dajjal pun kemudian apa? Setelah melakukan itu, dia pun mengatakan saya tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain. Setelah dia membuktikan kaitannya dengan pembunuhan dan menghidupkan kembali tadi, tenaganya semakin lama semakin lemah. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sangat dahsyat kaitannya dengan fitnah Dajjal ini. Ya. Bagaimana semua logika, ya, semua pengetahuan, semua apa yang mungkin terbaru sekalipun, maka Dajjal bisa menguasainya. Sehingga tidak ada perbantahan yang terjadi pada masa itu terhadap orang-orang yang tatkala Dajjal itu menunjukkan kemampuannya. Ya, nggak bisa terbantahkan, nggak bisa terbantahkan. Ini siapa yang kemudian nggak terkesima, siapa yang kemudian mereka itu kemudian apa tidak percaya, siapa yang kemudian dia tidak ikut terhadap Dajjal ini, ya. Tetapi sekali lagi tidak semuanya makhluk manusia tatkala Dajjal ini kemudian apa mereka menawarkan kaitannya dengan suatu yang kontraproduktif terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala ini, maka hanya sebagian kecil manusia terselamatkan dari fitnah Dajjal ini. Terus gimana ya mudah-mudahan kita tidak menemui Dajjal ya. Yang dibawa dari mati dhisik. Ya, karena sangat dahsyat Bapak. Ya. Terus lagi pernah
kita bacakan sebelum kiamat al-kubra, maka nanti akan muncul yang namanya makhluk Ya'juj Ma'juj. Ini juga apa? Ini juga dahsyat pula. Ya. Dia akan memburu orang-orang yang beriman. Ya, dimanapun ada orang beriman, maka apa? Dia bunuhlah dengan kejinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, itulah huru hara kaitannya dengan akhir zaman, di mana sangat dekatnya yang namanya Qiyamatul Kubra. Ini apa ibu-ibu? Saya lanjutkan. Babu fid dajjali wa huwa ahwanu 'ala Allahi 'azza wa jalla. Bab kaitannya dengan dajjal, bahwa dia sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau persoalan kaitannya dengan dajjal ini, kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya enggak ada apa-apanya gitu ya. Kenapa? Karena dajjal pun makhluk Allah. Mari kemudian kita tengok hadis ini, ya. Hadis Mughirah ibnu Syu'bah. Hadis dari Mughirah ibnu Syu'bah qala, berkata itu ibnu Syu'bah, ma sa'ala ahadun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anid dajjali ma sa'altuhu wa innahu qala li ma yadurruka minhu. Qultu li annahum yaquluna inna ma'ahu jabalun khairit jabalun khuzzin wa naharun ma'in qala huwa ahwanu 'ala Allahi min dzalik. Ya. Mari kemudian kita tengok ini pembelajaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang esensi dajjal. Di dalam hadis Mughirah ibnu Syu'bah ini, di mana ada seseorang yang kemudian dia itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di mana kemudian apa? Masa'ala ahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka di situ tatkala tidak ada seorang pun yang mau bertanya kepada Nabi tentang dajjal terhadap apa yang pernah aku tanyakan kepada beliau dahulu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian mengatakan ma yadurruka minhu, ya. Apakah apa yang kemudian membahayakanmu tentang dajjal? Ya, qultu, saya kemudian berkata, in li annahum yaqulun, karena sesungguhnya mereka berkata, inna ma'ahu Jabal Khuzzin, ya. Jadi dia mengatakan begini, ia membawa segunung roti, ya. Jadi roti itu segunung, jadi makanan. Demikian pula wanah ma'in, dan dia membawa sebanyak-banyaknya sungai. Jadi gambaran yang ada di surga, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu menjadikan alat tipu daya yang dilakukan oleh dajjal pada saat itu. Ya. Jangan pernah lihat itu yang namanya roti sak gunung. Enggak pernah lah, ya. Enggak pernah. Ya. Dan mungkin kalau sesuatu yang nggak pernah kita pun kemudian nggak terlintas begitu, memang apa kalau itu sesuatu kenikmatan, maka itu kenikmatan, yaitu kenikmatan surganya Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Karena kenikmatan yang ada di surganya Allah, yaitu sesuatu yang tidak pernah terlintas sedikit pun di benaknya manusia. Seenak-enaknya yang namanya enaknya kehidupan dunia, enaknya makanan kehidupan dunia, tidaklah kemudian apa? Menang terhadap yang namanya keenakan atau enaknya, yaitu nikmat kehidupan surganya Allah Ta'ala. Kemarin juga sudah saya singgung, kita ini hanya berpikir ingin sesuatu itu sudah ada di hadapannya. Gimana ya?
Bagaimana akal bisa kemudian mencernanya? Enggak bisa mencerna. Sesuatu yang dikehendakinya sekian, ya, mungkin berlebihan, maka dia pun mampu untuk kemudian apa? Memuaskan kaitannya dengan apa yang dia mau tadi. Kalau gitu nanti kalau di akhirat, di surga, apakah kemudian manusia juga karena saking banyaknya makan kemudian dia ke WC terus? Enggak ada. Ya, jadi di surga itu Bapak Ibu-ibu yang ada hanya kebaikan saja. Yang ada hanya kenikmatan yang kekal abadi, tidak ada sedikit pun, tidak ada setetes pun, tidak ada seberit pun, katakanlah sedikit pun itu yang kemudian apa? Ada kotoran di situ, tidak ada sama sekali. Ya, lumayan banyak gimana? Maka keluarlah yang namanya apa? Dari makanan tadi itu, yaitu pewangian di tubuhnya ahli surga. Wallahu a'lam. Gimana kok bisa begitu? Sebenarnya kita pun sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap siapa? Orang-orang yang mati syahid. Itu merupakan petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaitannya dengan yang nanti di surganya Allah, itu enggak ada orang apek, itu enggak ada. Ya. Bantal apek juga enggak ada. Kasur apek, kasur tinggine ora ono. Ya, kalau di dunia ini kan banyak kena keringat ora dipe, ya, sudah tingginya pating celinit, ya. Ini saudara, nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang kemudian mencelakai atau mendolimi atau yang kemudian menyengsarakan manusia. Tidak ada, semuanya adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginan ahli surga itu. Subhanallah. Ya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, sebaliknya di nerakanya Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang kemudian apa itu enak. Tidak ada sesuatu pun yang kemudian apa akan bisa terhindar dari balasan yang akan ditempatkan oleh Allah kepada mereka yang telah melakukan kedurjanaan. Tidak ada yang bisa menolongnya, tidak ada yang kemudian bisa menghalang-halanginya, kecuali kemudian apa Allah saja yang kemudian memberikan kaitannya dengan tepaan-tepaan, siksaan-siksaan yang karena perilaku yang telah dia lakukan pada masa-masa kehidupan dunia. Ini kebalikannya Pak Uzali. Oh ya, kebalikannya. Dan tidak ada satupun manusia yang dia akan bisa terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis aku tak ndresep yang ndi, enggak ono tempat ndresep. Kenapa? Semuanya neraka. Jadi tempat berpijaknya juga panas, hawane juga panas. Kalau ini kaitannya dengan suasananya, ya. Panasnya gimana? Sekali lagi, panasnya neraka tidak bisa dibayangkan dengan akal yang terjadi sekarang. Sedemikian pula enaknya surga, tidak ada sebersit apapun, terlintas apapun di dalam benaknya, itu adalah merupakan makanan yang namanya kehidupan jannah. Ya. Kok bisa begitu ya? Mari kemudian kita tengok. Kita juga sudah mengkaji orang-orang yang mereka itu mendapatkan al-khautnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa al-khaut itu? Air telaga Al-Kausar. Itu dijamin oleh Rasulullah SAW, orang ini tidak pernah merasa haus selama-lamanya. Nah, jadi tubuh kita gimana ini? Nanti kering, kemudian nanti apa? Sakit-sakitan. Tidak ada istilah sakit itu di surganya Allah.
Loh nanti kalau kemudian terus mangan terus kemudian apa? Ini kan namanya umur, kemudian itu menjadi tua. Di dalam kehidupan akhirat, di dalam kehidupan surganya Allah Ta'ala enggak ada yang namanya orang tua. Semuanya muda, semuanya muda. Kok bisa? Ya itulah kekuasaannya Allah. Loh nanti apa lupa dengan keluarganya. Memang ada yang kemudian dia tidak akan dipertemukan oleh keluarganya. Tetapi ada yang mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti pada masa-masa kehidupan dunianya dulu. Oh, ada begitu? Iya. Apabila keluarga itu apa? Selalu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saudara, ya. Oleh karena itu, ya, mari kemudian kita selalu kemudian apa? Kita ini selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau keluarganya ini semuanya muttaqin, fa insyaallah kalau berdoa untuk kemudian nanti dikumpulkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada halangan baginya untuk bisa berjumpa dengan keluarganya. Loh kan gimana mendeteksi? Ya, kan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mudahnya Allah terhadap Dajjal. Ya. Semudahnya dan kan berbuatnya Allah terhadap Dajjal, iya. Ya. Mudah Dajjal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mendatangkan fitnah akhir zaman itu. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena-fenomena yang demikian ini kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pada akhir-akhir? Maka bahasanya ya kemudian itu urusannya Allah. Ya. Enggak usah kemudian kita berpikir kalau seandainya enggak ada andai-andai dalam kehidupan ini. Kita ditunjukkan hidayahnya Allah, kita mau mengikuti atau tidak. Tetapi secara sunatullah Bapak Ibu-ibu, ya, orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya juga ada, orang yang tetap ada dalam kesesatan juga ada. Akurkah mereka? Tidak. Inilah fenomena-fenomena apabila keluarga itu mereka bisa menafikan sesuatu yang sifatnya nafsunya, kemudian dia selalu kemudian bersama keluarganya, selalu dengan orang tuanya dengan baik-baik, dan kemudian apa? Dia dengan saudaranya juga baik, fa insyaallah dia akan diperjumpakan oleh Allah di surganya kelak. Ini saudara. Tetapi kalau kemudian dalam kehidupan ini sudah tidaklah kemudian mereka itu bersatu, tidaklah kemudian mereka itu mau, tidaklah kemudian mereka itu mau bersama-sama, maka sesungguhnya Allah akan memisahkan mereka dari sejak kemudian dimatikan oleh Allah di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu-ibu, ayo kita ini kemudian apa? Mencintai saudara kita, mencintai yang namanya apa? Keluarga kita, yang mana kemudian apa? Lebih-lebih kaitannya dengan keluarga kita itu Allah memerintahkan sejak kita ada dalam kehidupan dunia, yaitu dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, perihalalah kaitannya dengan apa? Keluarga kalian dari apa? Jagalah dari api neraka ini. Kalau nggak mau dijaga dari api neraka, ya, ini kemudian apa? Ya sudah, ya. Secara jelasnya itu perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, ku anfusakum, jagalah diri kalian sendiri.
Pertama, jagalah diri kalian sendiri. Artinya diri kita ini harus menjaga. Menjaga dari mana? Dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Jilatan api neraka. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu ya, mumpung kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla kaitannya dengan kehidupan yang kita tidak tahu kapan kemudian Allah itu akan mematikan kita. Mari kita selalu kemudian istiqomah ada dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.